bisa menelan. Nervus berapa tidak bisa menelan. Ada masalah pada nervus 9, 10-nya dengan 12-nya, maka Bapak diinstruksikan untuk pasang NGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Gimana Bapak Ibu, setuju? Gimana keluarganya, setuju? Silahkan diskusi dulu. Setelah itu baru Pak Eko sudah setuju, kami akan siapkan alatnya dulu ya. Kita persiapkan alat. Apa saja sih alat yang kita butuhkan? Ini umpamanya selang NGT-nya ada dalam plastik yang steril. On ya. Ini steril ya. Kita siapkan selang NGT. Selang NGT-nya itu sesuaikan dengan ukuran. Ukurannya bagaimana? Sesuaikan dengan telunjuk kelingking pasien. Nah, atau kita menggunakan ukuran, ini ada ukurannya ya. Ini 12 fr biasanya pada anak-anak. Biasanya orang dewasa kita menggunakan 16 atau 18 fr. Ini satuannya ya, satu orang yang menemukan selangnya ini namanya siapa? Saya lupa namanya, tapi disingkat fr. Kemudian kita siapkan selangnya. Ini menggunakan masih steril. Kemudian kita siapkan handscone di dalam baki steril. Kita siapkan spatel. Kemudian kita siapkan spoit untuk pemberian makanan parenteral. Kita siapkan apa namanya? Stetoskop. Kemudian kita siapkan handuk kecil. Kita siapkan tisu. Kemudian di persiapan alat kita siapkan jeli dengan has. Jadi di persiapan alat ini sudah disiapkan duluan ya. Khasnya kita taruh di tempat steril ini, jadi kita taruh. Jangan siapkan di depan pasien. Usahakan kita minimal persiapan alat di depan pasien. Kita usahakan kita nggak terlalu lama di depan pasien kemudian kita tindakan. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kecemasan pasien. Mau diapa nih? Apa tuh? Itu bisa meningkatkan kecemasan pasien. Itu kita harus respon loh. Itu masalah pada pasien itu. Kemudian kita siapkan plester. Jangan menggunting-gunting plester di depan pasien. Aduh, gunting nih mau diapakan saya? Itu bisa meningkatkan fear dan kecemasan. Bisa membuat pasien jadi nggak jadi dah takut. Nah, jadi semua disiapkan di persiapan alat. Kita siapkan satu plester besar. Kemudian kita siapkan satu plester ukuran lebih kecil. Setelah itu kita siapkan kom berisi air. Kita siapkan dulu ya. Ini umpamakan ya airnya ini. Misalnya pakai nasi atau air. Kita siapkan kom. Biar betul. Nah, setelah itu sudah siap, baru kita ke pasien. Permisi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Bu hari ini atau pagi ini? Baik, sesuai dengan kontrak kita tadi pagi ya. Hari ini Bapak akan dipasangi selang ya dari hidungnya sampai di lambungnya. Dan jangan Bapak, kami akan melakukan pemasangan selang NGT. Bapak Ibu, keluarga misalnya dari keluarganya ya, akan dipasangi selang ya, selangnya dari hidung sampai lambung. Ini biasanya kan orang-orang awam tuh wah dipasang selang nih gawat nih. Ini bukan kondisi gawat Bu ya, karena bapaknya sekarang tidak bisa menelan, kita harus memenuhi agar bapaknya bisa makan, kita harus pasang selang. Kalau tidak pasang selang, bapaknya tidak bisa makan ataupun oke, baik, setelah itu baik Bapak, saya posisikan dulu ya. Posisikan apa? Semi. Kalau ini bisa diputar, kita putar. Kalau enggak, kita pakai bantal kuat. Nah, setelah itu kita periksa kepatenan jalan nafas menggunakan nih. Kenapa kita tidak menggunakan ini? Karena ini tidak lebih bukan daripada ini. Kalau kalian cek suhu badan pasien gimana tuh? Coba cek suhunya. Gimana tuh? Kita gini kan? Jangan gini. Demam enggak? Kita gini. Pak, bawa tuh. Kenapa? Dari sini sensitif nih. Nah, setelah itu siapa bertanya tentang flu? Saya. Kita periksa kepatenan jalan nafasnya. Kalau pasiennya flu ya, Bapak saya periksa dulu ya. Coba saya tutup satu lubang hidungnya. Coba hembuskan nafasnya. Kita rasakan. Hidung satunya kita rasakan. Yang mana hembusannya paling besar, paling kencang. Itu yang kita masukkan. Oh ternyata sebelah kiri ya Pak ya. Di sini ada ingusnya nih. Tuh karena lagi flu. Nah setelah itu, setelah kita periksa kepatenan jalan nafas, Bapak kita mau masang selangnya ya. Kita posisikan. Kita ambil handuk.
tarik dadanya. Kenapa nih taruh handuk? Kita taruh bebek dan kita taruh tisu dekat dengan jangkauan pasien. Siapa tahu dia air liurnya keluar-keluar, kita suruh bersihkan sendiri. Kemudian nah, setelah itu kita buka instrumennya, kita pasang handscrew. Kita sudah posisikan, sudah ukur, sebelah kiri ya. Setelah itu kita ambil selangnya. Udah tolong dong asisten diambil selangnya. Asisten. Iya kita pakai asisten. Ini. Buka makanya lagi tertutup plastik ya. Tolong dibuka. Namanya dibuka jangan satu. Jadi bukanya tuh buka gini aja. Seret. Jangan satu selang. Buka muncul, cobek. Nah itu kita ambil. Kita ambil. Kemudian ini jangan sampai menyentuh pakaian kita. Kita lipat-lipat. Kita gulung-gulung di tangan kita. Kita udah dipakai. Kita gulung-gulung. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengukur seberapa panjang sih selang akan masuk. Seberapa panjang? Atau gimana cara mengukurnya? Kita ukur dari puncak hidung ke telinga, pundak telinga. Itu satu. Ambil batas ini kan di sini ya. Kemudian ukur dari telinga sampai ke processus siphoideus. PX yang mana tuh processus siphoideus? Tuh, mana tuh? Mana tuh? Yang mana tuh? Nah itu namanya processus siphoideus. Kenapa namanya processus? Ya proses tonjolan, namanya processus. Setiap kata processus itu berarti tonjolan. Bukan payudara ya, itu masih payudara namanya mamai, bukan proses mamai ya. Nah setelah itu kita ukur, oh ternyata sampai di sini ya. Kita ambil plester kecil, kita tandai. Nah kita tandai ini sebagai batas bahwa batas selang akan masuk. Nah setelah kita tandai, kita ambil jeli. Kita ambil jeli, kita olesi jeli dari batas yang kita tandai ya, yang tadi ya di sini. Kita olesi jelinya ya. Setelah itu kita akan masukkan. Kita bisa menggunakan spatel, bisa tidak menggunakan spatel. Di rumah sakit sih kadang menggunakan spatel. Kalau kalian ke spatel, pinset. Kalau kalian kesulitan bisa menggunakan pinset. Nah setelah itu kita akan masukkan. Permisi Bapak ya, tolong dibantu nanti menelan ya. Pada saat saya instruksikan untuk menelan. Bisa juga tuh kita siapkan air aqua kecil tuh, kita berikan nanti. Posisi pertama adalah kita tengadahkan kepala pasien. Bapak bisa mendongak ke atas sedikit. Nah, pada saat dia mendongak kita masuk. Bapak saya masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islami. Kita masukkan pelan-pelan sampai sekitar 10 cm atau 15 cm. Atau kita pastikan bahwa dia sudah sampai di mulut, di orofaring. Setelah itu ambil spatel. Kita ambil spatel. Bapak bisa bilang A. Oh udah sampai di belakang mulut, berarti sudah masuk. Tidak ada ikatan. Setelah itu kita tundukkan. Bapak bisa menunduk sedikit, kita tundukkan. Kemudian Bapak dibantu menelan ya, atau kita bisa ambilkan air. Ini dipegangkan. Kita pegang di sini nih. Pakai spoit ya. Dia Bapak menelan ya, minum air pelan-pelan ya. Sambil Bapaknya menelan, kita masukkan. Bapak menelan, dibantu menelan ya, dibantu menelan. Oke. Sudah ada sumbatan. Bantu menelan ya, sampai batas. Sudah sampai batas, udah. Nah, setelah sampai batas, apa yang kita lakukan? Apa sih tujuannya kita minta pasien untuk menelan? Biar sesuai dengan gerak refleks. Refleks apalagi? Biar cepat Cepat turun apalagi? Tidak terjadi iritasi pada apa sih itu? Saluran. Saluran Seluruh saya tambahkan. Benar tapi ada yang lebih benar. Sebentar saja. Nah setelah sampai di dalam kita ambil kom berisi air. Cek, kita akan mengecek. Kalau ada gelembung berarti dia masuk ke dalam paru-paru, berarti kita harus tarik lagi.
mohon maaf Pak ya, masuk di lambung. Aduh. Masuk ke paru-paru, kita tarik lagi, baru masukkan lagi. Cek lagi. Kalau sudah tidak ada berarti kemungkinan sudah masuk ke dalam lambung. Ini cara pertama. Cara kedua adalah ambil sepoi. Misalnya, ambil udara kurang lebih 10 cc. Kemudian ini kita tempel. Kita masukkan. Ya, permisi Bapak. Kita pasang stetoskop. Kamu akan terpasang ya. Taruh di PS. Ini lambung. sebelah mana lambung? Sebelah kiri. Kita masukkan pelan-pelan bunyi. Itu sudah masuk ke dalam lambung. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita tarik cairan lambung, aspirasi pelan-pelan sampai keluar cairan lambungnya. Kalau sudah keluar, berarti sudah masuk ke dalam. Warnanya apa tuh? Kuning. Enggak kuning-kuningan ya. Ini masukkan lagi pelan-pelan. Nah, setelah itu kita taruh dulu di sini, nggak apa-apa. Kalau dia nggak punya tutup ya, nggak apa namanya nggak. Beberapa sering gitu yang mahal itu sudah ada tutupnya. Ini nggak ada, kita taruh kakinya aja dulu. Taruh agak jauh dari jangkauan pasien, kemudian kita fiksasi. Nah, cara fiksasi kalau di rumah sakit itu kan plester kita gunting dua tuh. Ini karena sini kita pakai plesternya kayak gini, kita silangkan. Ini. Kemudian setelah itu selesai, Bapak udah masuk ya, sudah selesai. Kita rapikan alat. Bapak permisi, selesai. Nah, semisal ada instruksi untuk pemberian makanan, maka kita berikanlah makanan. Caranya seperti apa? Pada saat kita bubukan ini, kita tutup seperti ini. Ini kita buka ini. Kita ambil makanannya nih. Sama dengan orang pada umumnya, kalau kita mau makan kan minum dulu. Kita ambil dulu air, masukkan pelan-pelan. Kemudian ambil makanannya, masukkan pelan-pelan. Cara pertama. Cara kedua, taruh di sini. Ini kita tarik. Kita klaim dulu di sini. Masukkan air. Nah, kita angkat. Sambil kita ngobrol. Setelah itu ambil, tutup lagi, ambil makanan. Masukkan makanannya, ngobrol-ngobrol. Habis itu tutup lagi, masukkan minum. Seperti kita kalau habis makan minum. Setelah itu selesai, baru kita taruh. Dan kita tutup. Kalau ini ada klem, kita bisa langsung klem. Kalau tidak ada, banyak alternatif. Bisa kita pakai ini, kita lipat-lipat. Atau bisa pakai ini, tetap kita pasang ini. Taruh di atas. Kalau ada instruksi pemberian obat, lihat instruksinya sebelum makan ke atas sesudah makan. Nah, obatnya diapakan? Harus digerus dulu, baru yang terakhir baru kita masukkan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bereskan, rapikan. Ada? Nah, kalau tidak ada, sama bertanya.